Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid tuhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunzi qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wanshidu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat di siang ini, pertama-tama khotib berwasiat khususnya bagi pribadi khotib dan umumnya bagi para jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bimtitsali awamirillah wajtinabin nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita semua memasuki bulan Syawal, di mana kita telah merampungkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa Ramadan. Syawal ini bermakna peningkatan. Artinya bahwa pada bulan ini sejatinya kita semua setelah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, seharusnya dan sejatinya kita mampu meningkatkan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tradisi-tradisi baik yang telah kita mulai dan mungkin telah kita lestarikan di bulan suci Ramadan terus kita jaga, bahkan kalau perlu kita tingkatkan. Kemudian kita semua menjadi hamba-hamba yang seperti yang Allah sampaikan, di mana kita orang-orang yang beriman menjalankan ibadah puasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian para hadirin, yang patut kita cermati adalah bahwa biasanya kita kemudian rapih Ramadan, datang bulan Syawal, tradisi-tradisi yang pernah kita jaga bahkan kita lestarikan dan kita tingkatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini dan juga seterusnya pudar, bahkan lenyap dari kebiasaan kita selama Ramadan. Karena itulah kita patut memperhatikan dan juga menyimak apa yang pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang kemudian hadis ini dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan kitabnya Nasihul Ibad, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa dalam diri manusia arbaatul jawahir fi jismi bani Adam yujiluha arbaatu asya. Nabi pernah menyampaikan bahwa ada 4 hal dalam tubuh manusia, anak keturunan Adam, yang 4 hal ini akan lenyap oleh 4 hal yang lain. Ini sepertinya 4 hal ini adalah sepertinya bagian dari apa yang sering kita lakukan. Lalu Nabi menyampaikan sabdanya, amal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu sholih. Adapun jawahir ini adalah, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, dan yang keempat adalah kemudian amal sholih. Hadirin rahimakumullah, 4 hal ini sepertinya mungkin acap kali sering kita lakukan atau mungkin sesekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi menyampaikan sabdanya, fal ghadabu yuzilul aqla. Yang pertama, intisari jawahir dalam tubuh manusia adalah akal. Tetapi akal akan lenyap dan akan hilang oleh rasa marah.
Kita selama Ramadan mungkin mampu menahan amarah atas sikap orang kepada kita. Kita mungkin pada puasa kemarin mampu menjaga emosi kita untuk tidak marah pada orang lain karena kita sedang beribadah puasa. Tapi ingat bahwa rasa marah yang muncul dalam diri manusia akan mampu menghilangkan akal kita semua. Sehingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa orang ketika marah berada dalam keadaan tidak cerdas. Artinya apa? Bahwa orang ketika marah dia seringkali meluapkan emosinya, amarahnya, tapi di akhir-akhir kemudian berujung klarifikasi, permohonan maaf atas apa yang dia tampilkan pada orang lain. Ini pertanda bahwa apa? Pertanda amarah yang sering meluap dalam diri kita semua seringkali melenyapkan dan menyirnakan atau juga menghapuskan dan memupuskan rasa berpikir kita secara cerdas untuk kita menjaga diri kita semua. Yang kedua adalah wal hasadu yujilud dina. Yang kedua adalah iri dengki bisa menghilangkan sikap keberagamaan kita semua. Saat ini di tengah media sosial yang begitu gencar dan begitu masifnya, kita seringkali membuka postingan orang-orang, status orang-orang yang dia memperlihatkan kebahagiaannya masing-masing. Tapi kita jika muncul iri dengki kita pada orang lain, maka sikap keberagaman kita akan lenyap oleh sikap yang demikian. Saat ini orang seringkali menampilkan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Artinya apa? Bahwa dia tidak ingin melihat orang lain bahagia, bahkan dia berharap lenyaplah kebahagiaan yang ada pada orang lain. Orang yang seperti ini akan dilenyapkan sikap keberagamaannya karena iri dengki yang ada dalam dirinya. Yang ketiga adalah watam'u yujilul haya'a. Yang keempat, yang ketiga kata Nabi adalah bahwa ketamakan, kerakusan, keserakahan seseorang akan menghilangkan rasa malunya. Kita bisa menyaksikan orang dengan gaji yang besar, pendapatan yang luar biasa banyaknya, tapi karena keserakahan, ketamakan yang ada dalam dirinya memupuskan rasa malu, dia rela berbuat korupsi, dia rela mencuri atau menggelapkan yang seharusnya dia terangkan pada orang lain. Atau bahkan gara-gara ketamakan tersebut dia sampai memupuskan tali persaudaraan. Itu karena kenapa? Karena ketamakan bisa menghilangkan rasa malu. Dan yang terakhir adalah bahwa wala ghaibatu tuzilul amal shalihah. Yang terakhir, yang keempat adalah memperbincangkan keburukan orang lain dapat menghilangkan amal-amal baik kita. Kita mungkin selama Ramadan mampu menahan untuk tidak memperbincangkan keburukan orang lain. Seringkali muncul sebuah tagline, jangan membicarakan keburukan orang lain, kita sedang beribadah puasa. Sejatinya kebiasaan itu harus kita jaga. Kita jangan sampai seringkali dan mungkin membaca dan juga memperbincangkan keburukan orang lain. Karena memperbincangkan keburukan orang lain bisa menghilangkan amal-amal baik kita. Bahkan ada sebuah ungkapan dari ulama menyampaikan bahwa janganlah engkau berteman dengan orang yang sering memperbincangkan keburukan orang lain. Karena kenapa? Karena saat kamu tidak ada di hadapan dia, kamulah yang akan diperbincangkan olehnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mampu menjaga tradisi baik di bulan suci Ramadan, bahkan meningkatkan tradisi baik tersebut di bulan-bulan berikutnya. Hadirin rahimakumullah, hidup ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihibjis syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh sayyidul musaffa'ina yaumal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yarah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhal azim yadhkurukum waskuruhu 'ala ni'amihi yajidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.